Jadi kalau kita lihat sekarang, kondisi sekarang ya, yang pertama adalah kondisi indikator ekonomi Indonesia relatif lebih baik ya dibandingkan dengan posisi waktu The Fed melakukan taper di tahun 2013. Yang pertama, ini bisa disebut juga blessing in disguise ya, bahwa porsi kepemilikan asing ya tahun 2013 itu di kisaran 32-33%. Artinya kalau misalnya ada potensi capital outflows ya tentu saja resikonya juga semakin besar kalau kepemilikan asingnya semakin besar. Saat ini porsi kepemilikan asing drop di 20-21%. Ya artinya potensi atau resiko massive capital outflows juga semakin kecil sekarang. Dari 20-21% itu, sekitar 20-25% itu kepemilikannya dari foreign central bank dan sovereign government. Itu dia akhirnya masih relatif volatility-nya bisa dijaga. Yang kedua, angka inflasi Indonesia jauh lebih manageable sekarang. Kalau kita bicara 2013 di kisaran 8%. Saat ini ya itu kisarannya kalau kita bicara sekarang kemarin inflasi keluar 1,66%, saya rasa akan berada di bawah 2% di akhir tahun ini dan akan meningkat tadi yang saya sampaikan ekspektasinya di kisaran 3,1%. Nah, dengan kondisi seperti itu, real interest rate kita, kalau kita lihat dari real yield-nya 10-year government bond kita, Mbak, itu masih relatif lebih menarik dibandingkan dengan emerging market yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana arah kebijakan dari negara-negara berkembang yang lain yang sudah menaikkan suku bunga acuannya. Kalau kita lihat negara-negara yang sudah menaikkan suku bunga acuannya saat ini, itu adalah negara-negara yang memang mengalami kenaikan inflasi yang cukup pesat. Ya, jadi memang kita perlu mengapresiasi otoritas ya pemerintah bagaimana bisa menjaga angka inflasi kita ya di tengah memang tekanan inflasi global yang meningkat itu tetap manageable sehingga kita memiliki real interest rate yang relatif menarik gitu ya dibandingkan dengan negara-negara emerging di peers-nya. Sehingga kalau kita tanyakan apakah ini tetap menarik, bayangan saya ya aset-aset untuk yang instrumen investasi di Indonesia itu masih cukup menarik. Dan yang terakhir adalah kalau kita melihat dari ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya kita bayangkan bahwa di saat negara lain yang sudah lebih dulu recover tahun 2021 ini, itu tahun 2022 memang pertumbuhannya akan relatif lebih rendah. Tahun depan ekonomi Indonesia, ya kalau kita dengan asumsikan tidak ada lagi gelombang varian yang lain, yang seperti kita alami di bulan Juli, ekspektasi pertumbuhan ekonomi dari kami di Bank Mandiri itu di kisaran 5,17%. Artinya kalau tahun ini kisarannya di 3,5 sampai 3,7% akhir tahun, ada ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik. Nah ini sebenarnya sudah terrefleksi tadi yang Pak Iqni sampaikan, di data kami pun juga demikian, data properti yang relatif lebih baik, bahkan kalau kita bandingkan dengan year to date tahun 2019 yang lalu. Jadi dengan data-data itu sebenarnya memang cukup banyak alasan memang buat Bank Indonesia tetap cukup pede walaupun tetap cautious dengan mitigasi risiko-risikonya yang ke depan. Demikian, Untuk Mbak. informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.